Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenankan saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Hakim Muhammad, NPM 1901011070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah tasawuf dan unsur-unsur perkembangan sejarah tasawuf. Secara umum, tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Sikap jiwa yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Pelajari tasawuf sama dengan memahami cara membaca Al-Quran. Tasawuf di era globalisasi saat ini sudah hampir banyak perubahan. Tasawuf sendiri memiliki pandangan beragam dan ada banyak sekali sejarah tentang tasawuf sendiri. Berikut akan saya paparkan sedikit tentang materi sejarah tasawuf di Nasrani, Yunani, Persia, dan Arab. Pokok-pokok sejarah tasawuf yang diklaim berasal dari agama Nasrani antara lain ialah sikap fakir. Al-Masih adalah fakir dan Injil disampaikan kepada orang fakir, sebagaimana dikatakan Isa dalam Injil Matius. Beruntunglah kamu orang-orang miskin, karena kamulah kerajaan Allah. Beruntunglah kamu orang lapar, karena kamu akan kenyang. Tawakal kepada Allah dalam soal penghidupan. Para pendeta telah mengamalkan dalam sejarah hidupnya sebagaimana dikatakan dalam Injil. Perhatikan burung-burung di langit. Dia tidak menanam, dia tidak mengetam dan tidak suka cita pada waktu susah. Bapak kamu lari, langit memberi kekuatan kepadanya. Bukankah kamu lebih mulia daripada burung? Peranan syekh yang menyerupai pendeta. Bedanya pendeta dapat menghapus dosa. Selebrasi yaitu menahan diri tidak kawin karena kawin dianggap bisa mengalihkan diri dari Tuhan. Itu tadi pendapat yang berasal dari agama Nasrani. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tasawuf dari unsur Hindu-Buddha. Ajaran nirwana agama Buddha mengajarkan orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplatif. Menarik untuk dikemukakan adalah pendapat Reinhold Nicholson yang menilai pendapat adanya pengaruh Buddha terhadap tasawuf sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan. Ia menjelaskan, kita tidak dapat mengidentifikasi fana dengan nirwana. Memang, kedua pengertian itu memberi penjelasan tentang lenyapnya individualitas, sedangkan nirwana sepenuhnya negatif. Maka, fana itu bertalian dengan baka, yaitu kehidupan Tuhan yang abadi kaum sufi, sehingga kehidupan dirinya dalam kehidupan kontemplasi, ekstasi tentang kehidupan ilahi tentu akan sangat berbeda dengan ketenangan kehidupan tanpa nafsu intelektual dari arahat. Penolakan serupa dikemukakan Kamar Kailani. Dalam ulasannya tentang asal-usul tasawuf, ia menolak pendapat yang mengatakan tasawuf berasal dari agama Hindu dan agama Buddha. Menurutnya, pendapat-pendapat ini terlalu ekstrim, karena kalau diterima ajaran tasawuf ini berasal dari Hindu-Buddha, berarti pada zaman Nabi Muhammad telah berkembang ajaran Hindu-Buddha ke Mekah, padahal sepanjang sejarah belum ada kesimpulan seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yakni tasawuf dari unsur Yunani. Dalam tasawuf bisa jadi ajaran-ajarannya banyak dimasuki paham pemikiran Yunani. Misalnya,
Perkataan, apabila sudah baik, seseorang hanya memerlukan sedikit makan. Dan apabila sudah baik, hati manusia hanya memerlukan sedikit hikmat. Ahli-ahli sejarah seperti Saufan menerangkan bahwa banyak bagian dari cerita 1001 malam berasal dari Yahudi. Orang-orang Yahudi meskipun menyerahkan dirinya sebagai orang Islam, tidak mau meninggalkan agamanya, bahkan berusaha menarik orang-orang Islam kepada agamanya. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam melalui pada akhir Daulah Umayyadan, puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah, ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani. Di kalangan penerjemah yang ternama terdapat seorang tabib bernama Jurjis bin Bartisi. Khalifah Al-Mansur mengundangnya ke Yundi Sapur untuk dijadikan tabib pribadinya. Di samping jabatan itu, ia juga aktif dalam kegiatan penerjemahan. Banyak penerjemah lain yang dikenal seperti anak-anak Biktisiu itu sendiri, yaitu Biktisiu dan Jibril muridnya yang bernama Isa bin Tarbah dan Johan bin Nasir Jawai. Seorang tabib Suryani Yahudi bernama Kusta bin Luqo Al-Hajjaj bin Yusuf adalah orang pertama yang menerjemahkan buku An-Nasirelemet karangan Euclid dan juga penerjemah buku Al-Magis karangan Protemi. Selanjutnya ini tasawuf dari unsur Persia. Sebenarnya antara Arab dan Persia sudah ada hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran kemasyarakatan dan sastra, namun belum dikemukakan argumentasi kuat yang menyatakan bahwa kehidupan rohani Persia telah masuk ke tanah Arab. Yang jelas adalah kehidupan kerohanian Arab masuk ke Persia hingga orang-orang Persia itu terkenal dengan adanya ahli tasawuf. Seringkali ada persamaan antara istilah zuhud di Arab dengan zuhud menurut agama Manu dan Masdagantara, istilah hakikat Muhammad dengan paham Hormuz atau Tuhan kebaikan dalam agama Zarathustra. Kebanyakan ahli tasawuf muslim yang berpikiran modern mengatakan bahwa pertama timbulnya tasawuf hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari Islam. Berdasarkan dua sumber nakli, benih-benih tasawuf muncul kemudian dipengaruhi kebudayaan-kebudayaan asing, yaitu India, Yunani, Persia, dan Masehi. Jika mereka mengakui bahwa sumber tasawuf berasal dari kebudayaan-kebudayaan itu, bisa jadi kemungkinan muncul pendapat yang mengklaim bahwa tasawuf itu jauh sekali dari jiwa dan watak Islam. Selanjutnya yakni tasawuf dari unsur Arab. Untuk melihat bagaimana tasawuf berasal dari dunia Islam, pelacak terhadap sejarah munculnya tasawuf dapat dijadikan dasar argumentasi munculnya tasawuf di dunia Islam. Berikut ini akan diketengahkan sejarah tumbuh dan berkembangnya tasawuf di dunia Islam. Mengingat kehadiran Islam bermula dari daratan Arab, uraian tentang sejarah tasawuf ini bermula dari tanah Arab. Dengan demikian, dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tasawuf itu bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Mengingat Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun telah memperingatkannya. Hal ini dapat dilihat dari asas-asas yang banyak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa telah berkembang menjadi aliran pemikiran, misalnya tasawuf filsafat. Tasawuf mendapat pengaruh dari budaya filsafat Yunani, Hindu, Persia, dan sebagainya. Sejarah perkembangan tasawuf. Jika mengatakan tentang sejarah perkembangan tasawuf, maka tidak lepas terkait dari Sufisme. Sufisme awal sejak dekade akhir abad 2 Hijriah, Sufisme sudah populer di kalangan masyarakat di kawasan dunia Islam. Sebagai perkembangan lanjutan dari gaya keberagaman para Zaid dan Abid, kesolehan yang mengelompok di serambi Masjid Madinah, fase awal ini juga disebut sebagai fase asketisme, yang merupakan bibit awal tumbuhnya Sufisme dalam peradaban Islam.
Keadaan ini ditandai oleh munculnya individu-individu yang lebih mengejar kehidupan akhirat, sehingga perhatiannya berpusat untuk beribadah dan mengabaikan keasikan duniawi. Fase asketisme ini setidaknya berlangsung sampai akhir abad 2 Hijriah dan memasuki abad ketiga sudah menampakkan adanya peralihan dari asketisme ke sufisme. Fase ini dapat disebut sebagai fase kedua yang ditandai oleh antara lain pergantian sebutan Zaid menjadi Sufi. Di sisi lain, pada kurun waktu ini, percakapan para Zaid sudah meningkat pada persoalan bagaimana jiwa yang bersih itu, apa itu moralitas, dan bagaimana pembinaannya serta perbincangan masalah kerohanian lainnya. Tindak lanjut dari diskusi ini, bermunculanlah berbagai konsepsi tentang jenjang perjalanan yang harus ditempuh seorang sufi serta ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang salik atau calon sufi pada tingkatan tertentu. Demikian juga pada periode ini sudah mulai berkembang perbincangan tentang pada derajat fana dan itihad. Bersamaan dengan itu tampillah para penulis tasawuf terkemuka seperti Al-Muhasibi, Al-Harad, dan Al-Junaid Al-Baghdadi dan penulis lainnya. Baik, itu saja yang sekiranya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.